Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud sleep training. Mari kita jelaskan. Sleep training pada bayi adalah metode yang bisa dilakukan sebagai cara melatih bayi tidur sendiri serta memiliki jadwal tidur yang jelas. Pasalnya, waktu tidur bayi cenderung tidak teratur dan sering rewel saat terbangun, sehingga orang tua kesulitan untuk menenangkannya. Apakah sleep training harus pisah kamar? Nah, agar pelatihan tidurnya berjalan sukses, ada beberapa tips yang bisa Bunda lakukan selama sleep training bayi. Usahakan bayi tidur terpisah dari orang tuanya. Tidak harus beda kamar. Yang penting bayi tidur di tempat tidur yang berbeda agar ia berjalan menenangkan dirinya sendiri. Sleep training bisa dilakukan usia berapa? Nah, sleep training pada bayi dapat dilakukan ketika usia bayi mencapai 4 atau 6 bulan, ketika ritme sirkan di bayi yang dapat membantunya mengetahui kapan perlu tidur dan terbangun sudah berkembang. Pada usia 4 bulan, biasanya bayi belum bergantung pada orang tua untuk bisa tidur. Ada beberapa metode sleep training, yaitu yang ke-1, stay in room method. Ketika melalui sleep training dengan metode ini, Bunda bersama bayi ada di kamar yang sama dan posisi Bunda berada di sampingnya untuk menemani dan membuat anak nyaman sampai ia tertidur. Dari hari ke hari, Bunda bisa menjauhi posisi ranjang hingga anak dapat tidur mandiri. Nah, yang kedua ada check and chancel method. Check and method disebut juga sebagai tinggalkan dan periksa. Pada metode ini, Bunda meninggalkan sang anak untuk tidur. Bunda bisa mengucapkan selamat malam, lalu berjalan keluar dari ruangan. Lalu kemudian sesekali Bunda kembali untuk checking atau memeriksa sebentar dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan dan dukungan kepada anak. Nah, yang ketiga ada pick up and put down method. Ini adalah membaringkan anak di tempat tidur dalam keadaan mengantuk namun belum tertidur. Amati gerakannya. Bila anak kesulitan tidur, Bunda dapat menggendong hingga tenang namun jangan sampai tertidur. Lalu baringkan lagi keranjang. Berikan dukungan dan ulangi prosesnya hingga anak mampu untuk tertidur. Dr. Elvina menambahkan sebelum melakukan sleep training, Bunda harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter spesialis anak Anda. Jadi, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu untuk melihat kesiapan anak tersebut sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya saat ini. Sleep training dapat membantu perkembangan otak bayi karena ia dilatih mengatasi emosi sendiri dan mandiri sejak dini tanpa bantuan orang tua. Selain itu, sleep training juga meningkatkan quality time antara ibu dan bapak serta waktu istirahat yang cukup panjang, yaitu 6-8 jam. Selanjutnya, beragam metode sleep training bayi. Yang ke-1 ada membiarkan bayi menangis. Metode ini dilakukan dengan mengajak bayi menjalani rutinitas sebelum tidur, misalnya berpelukan, membaca buku, cerita, menyaksikan lagu, atau memberikan ciuman selamat malam, lalu meninggalkan bayi tertidur sendiri. Jika anak terbangun menangis, Bunda dianjurkan untuk tetap membiarkannya menangis dan tidak menggendong atau melakukan apapun untuk menenangkannya. Melalui metode ini, diharapkan bayi bisa belajar untuk menenangkan diri sendiri dan kembali tidur. Namun, perlu diingat saat melakukan metode ini, Bunda harus memastikan bahwa anak sudah kenyang, popoknya kering, dan tidak sedang sakit.
Metode ini mengklaim bisa membuat bayi tidur sendiri dengan lebih cepat. Akan tetapi, salah satu kesulitan yang sering dirasakan oleh orang tua adalah kekhawatiran akan timbulnya trauma pada bayi karena membiarkannya menangis. Selanjutnya, ada metode Ferber. Bila metode 3-in-out dirasa kurang nyaman atau tidak berhasil diterapkan, Bunda bisa mencoba pilihan sleep training bayi yang disebut metode Ferber. Metode ini tetap akan membiarkan bayi menangis saat terbangun, tetapi dilakukan secara bertahap. Artinya, salah satu melakukan metode ini, orang tua tetap melakukan rutinitas yang sama sebelum tidur, lalu meninggalkan bayi tidur. Namun selama beberapa malam pertama, orang tua segera kembali setiap kali bayinya nangis, menepuk-nepuknya, dan memastikan bayi tidur kembali sebelum meninggalkannya. Setelah beberapa malam, orang tua secara bertahap meningkatkan jangka waktu untuk membiarkan bayi menangis. Seiring berjalan waktu, bayi perlahan-lahan akan terbiasa tidur sendiri dan menenangkan dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada The Chair. Untuk memulai sleep training bayi dengan metode The Chair, Bunda tetap perlu menjalani rutinitas malam sebelum tidur dengan anak, lalu meletakkannya di tempat tidurnya dalam keadaan mengantuk, tapi ia masih terjaga. Nah, sesuai dengan nama metodenya, yaitu The Chair, Bunda kemudian duduk di kursi di sebelah tempat tidur anak. Jika anak menangis, tepuk-tepuklah punggungnya sambil mengucapkan kata-kata yang menenangkan tanpa perlu mengangkatnya. Secara bertahap, pindahkan kursi menjauhi tempat tidur bayi setiap malam, sampai akhirnya anak bisa tidur sendiri dan bisa menenangkan diri tanpa kehadiran Bunda. Tujuan metode Richair pada dasarnya adalah memberikan waktu bagi bayi untuk menenangkan dirinya sendiri. Selanjutnya ada metode feeding. Metode sleep training bayi yang juga patut untuk dicoba adalah metode feeding. Metode ini bertujuan untuk membantu bayi terbiasa dengan waktu tidur dan bangun yang teratur di jam yang sama setiap hari. Misalnya, Bunda terbiasa menidurkan anak pada jam 8 malam, tetapi ia baru benar-benar terlelap sekitar jam 8.30. Nah, bila Bunda ingin anak tidur tepat jam 8 malam, mulailah dengan menidurkan sekitar 15 menit lebih awal. Metode ini seringkali digunakan bersamaan dengan metode sleep training bayi lainnya agar anak tertidur nyenyak dan jarang terbangun. Selanjutnya ada Genle Sleep Training. Jika Bunda tidak tahan mendengar tangisan anak, metode Genle Sleep Training bisa menjadi pilihan yang cocok. Pada metode ini, Bunda boleh langsung menenangkan anak saat ia terbangun dan menangis, misalnya dengan menggendong. Namun kunci dari metode Genle Sleep Training ini adalah Bunda tidak boleh terlalu lama menenangkan anak dan harus segera mengembalikannya ke tempat tidur. Setelah ia tenang, metode sleep training bayi ini mungkin membutuhkan waktu yang tidak sebentar hingga anak berhasil tidur sendiri dengan nyenyak. Tips menerapkan sleep training pada bayi agar pelatihan tidurnya berjalan sukses yaitu: yang pertama, usahakan bayi tidur terpisah dari orang tuanya. Tidak harus berbeda kamar tidur, yang penting bayi tidur di tempat tidur yang berbeda agar ia belajar menenangkan dirinya sendiri. Yang kedua, tetapkan jam tidur malam yang konsisten dan usahakan untuk menaati setiap malam. Yang ketiga, mengenali tanda-tanda bayi lelah dan ingin tidur, misalnya mengucek mata, menguap, atau rewel. Yang keempat, bawa bayi ke tempat tidur
saat ia sudah mengantuk untuk membuatnya mengenali waktu tidur. Yang kelima ada ciptakan suasana tidur yang aman dan nyaman bagi bayi, misalnya meredupkan lampu kamar dan memastikan tempat tidur bayi bersih dan rapi. Yang keenam ada jika bayi terbangun di malam hari dan mulai mengoceh, rewel atau menangis, tidak apa-apa bila bunda memberikan kesempatan untuk menenangkan diri daripada langsung buru-buru mengangkat dan menggendongnya. Yang terakhir ada jika anak belum menunjukkan tanda-tanda mengantuk, beritahu dengan lembut bahwa ini adalah saatnya tidur. Berikut waktu tidur yang dibutuhkan bayi. Yang pertama, bayi baru lahir tidur hampir sepanjang waktu 1 sampai 12 bulan, 14 sampai 15 jam sehari. 1 sampai 5 tahun, 12 sampai 13 jam sehari. Yang kedua, ada jam yang konsisten. Buat rutinitas tidur yang konsisten pada anak, mulai dari tidur di waktu yang sama dan bangun waktu yang sama. Jamnya harus sama setiap hari agar terbentuk kebiasaannya. Yang ketiga, kenyang. Pastikan pula anak tertidur dalam keadaan kenyang. Jika dalam keadaan lapar, anak bisa terbangun dan sulit tertidur lagi. Yang keempat, ada kondisi yang nyaman. Tidurkan anak dalam kondisi yang bersih dan nyaman. Misalnya, mengganti baju yang nyaman dan mengganti popok. Pastikan pula tempat tidur dalam keadaan bersih. Yang kelima, ada buat rutinitas sebelum tidur. Kenalkan anak dengan rutinitas sebelum tidur. Misalnya membersihkan mainan, masuk ke dalam kamar, dan mematikan lampu. Buat aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk membuat anak mengantuk sehingga tertidur cepat. Bisa dengan mandi atau memijat bayi, membaca buku, mendengar musik, dan juga orang tua harus ikut agar anak mencontoh. Secara umum, rutinitas dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah rutinitas primer yang merupakan sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan utama dan biologis seseorang. Contoh rutinitas primer adalah menjaga kebersihan diri, tidur, dan makan. Yang kedua, ada rutinitas sekunder. Rutinitas ini berkaitan dengan lingkungan sekitar, motivasi dan preferensi minat seseorang, olahraga, bersosialisasi, bekerja, ataupun belajar. Adalah bagian dari rutinitas sekunder. Di antaranya, dua jenis rutinitas yang ada. Rutinitas primer termasuk di dalamnya berupa pola makan dan tidur dan kebersihan diri. Memegang peranan yang penting dalam menjaga kesehatan mental seseorang. Berikut ini. Yang terakhir ada apa manfaat sleep training? Manfaat sleep training, bayi dapat membantu perkembangan otak karena si kecil dilatih meregulasi emosinya sendiri dan mandiri sejak dini tanpa bantuan orang tua. Selain itu, sleep training juga akan sangat bermanfaat agar ibu dan ayah mendapatkan waktu istirahat yang sama cukupnya dengan si anak. Sekian pembahasan video dari saya tentang sleep training. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi bunda-bunda sekalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.